Yang kedua, dana DAK untuk kepentingan infrastruktur juga kan banyak mengalami penurunan. Untuk itu daerah-daerah kan hari ini beratraksi, kalau di Jawa Barat sih relatif terkendali secara umum. Karena dari sisi keamanan fiskalnya, saya memberikan stimulus-stimulus bagaimana provinsi dan kabupaten kota mengamankan fiskal untuk kepentingan pembangunan dengan melakukan realokasi, yaitu realokasi belanja pegawai, realokasi belanja barang dan jasa, yang semuanya diarahkan kepada realokasi kepentingan belanja publik, ya kan? Belanja bidang kesehatan, belanja bidang pendidikan, belanja bidang infrastruktur, dan belanja-belanja lainnya yang itu merupakan instrumen untuk meningkatkan kualitas layanan pemerintah terhadap masyarakat. Dan termasuk juga kan di Jawa Barat saya membuat surat edaran kepada Bupati Wali Kota untuk menghapus belanja hibah yang bukan mandatori, tetapi belanja hibah yang bersifat tambahan dan bukan hal yang wajib, sehingga seluruh alokasinya sekarang dirubah menjadi belanja infrastruktur. Karena di Jawa Barat pasti kalau bicara pembangunan orang bicara tentang satu, jalan harus mulus, dua, jaringan air bersih, jaringan air irigasi harus tertata dengan baik, ketiga, jaringan layanan kesehatan dari rumah sakit sampai dengan puskesmas rawat inap, puskesmas pembantu harus tertata dengan baik. Tiga, mobilisasi kepentingan publik, sarana dan prasarana seperti ambulan, layanan pendidikan, seperti sekolah-sekolah, itu harus dipastikan semakin terutama ruang kelasnya dan daya tampung kepentingan siswanya semakin terkelola dengan baik. Yang berikutnya adalah jaringan listrik dan jaringan air bersih masyarakat juga harus menjadi perhatian utama, karena itu merupakan bagian vital dari kepuasan dan kesejahteraan. Masalah tadi Komisi 10 memberikan masukan terkait untuk sosialisasi terkait. Oke, jadi begini, kan kita ini baru ramai ketika ada kebijakan yang dianggap berbeda dengan tempat lain. Tapi kan kita tidak ramai ketika anak-anak sekolah menganiaya orang, ketika anak-anak sekolah di Purwakarta, anak usia SMP 8 itu membunuh secara terencana kakeknya karena tiap malam dihabiskan waktunya untuk main Mobile Legend karena ada fasilitas dari pemerintah daerah dalam bentuk wifi gratis. Kan kita tidak juga menyoroti bagaimana anak-anak tidak pulang ke rumah setelah pulang sekolah bersama grup motornya nongkrong sampai malam. Kan kita juga tidak menyoroti bagaimana orang tua menjadi korban pinjol, menjadi korban bank emok, kemudian bank keliling. Mereka mengalami kemiskinan akut sampai rumahnya disita, sampai kompor gasnya disita demi pendidikan anak-anaknya, yang anak-anak itu kepentingannya untuk studi banding, studi tour, perpisahan, outing kelas. Nah, coba tanya deh ke jajaran TNI dan Polri, apa sih yang terjadi pada anak muda hari ini? Satu, tangannya rapuh. Jadi ada orang yang main pancok aja patah karena makanannya junk food, fast food. Yang kedua, kakinya kalau loncat latihan, loncat dari mobil teh patah dan keseleo. Kenapa? Karena tidak pernah jalan kaki. Nah, di balik itu negara, berapa sih kebutuhan subsidi BBM yang digunakan untuk motor-motor yang digunakan oleh anak-anak yang di bawah umur yang belum waktunya berkendaraan bermotor? Coba hitung, saya malah akan melakukan audit itu. Nah, kan kita tidak pernah bicara itu, bahwa ini ada dalam jangka panjang anak kita lemah, jangka panjang anak kita tidak kompetitif. Nah, jadi maka saya merubah paradigma itu dengan cara apa? Banyak orang tua yang hari ini tidak punya kesanggupan lagi menghadapi anaknya. Banyak guru yang tidak punya kesanggupan untuk menghadapi murid-muridnya. Kenapa? Dia keras dikit nanti dikriminalisasi. Kan perlu dilakukan tindakan-tindakan yang nyata, terukur dan terencana. Maka salah satu pilihannya adalah melibatkan TNI Polri menjadi bagian dari upaya pembinaan mereka. Siapa yang dibina? Mereka yang mengalami kenakalan akut yang sudah mengarah kriminal. Bagaimana cara membinanya? Ya orang tuanya nanti menyerahkan dalam bentuk surat pernyataan, mengantar ke barak TNI-nya, mengantar ke barak Polri-nya, dan mereka status pelajarnya tidak akan hilang. Mereka tetap statusnya adalah pelajar SMP A, SMA B, dan kemudian tetap mereka belajar sebagaimana biasa, tapi pola hidup yang dirubah. Satu, misalnya jam tidurnya harus jam 8, itu kan susah tuh. Kalau di rumah nggak bisa.
2, bangunnya harus jam 4 pagi. 3, begitu bangun harus mandi. Setelah mandi mereka membereskan ruang tidur mereka. Setelah itu mereka membersihkan lingkungan halamannya. Setelah itu mereka harus sarapan pagi. Setelah itu mereka pergi ke sekolah. Sore harinya nanti mereka belajar berolahraga, bersepak bola, main voli, latihan baris berbaris, push up, sit up. Yang itu saya lakukan dulu ketika SMA. Hari Senin Kemisnya diajarin puasa Senin Kamis. Setelah maghrib mereka belajar mengaji bagi muslim. Kan bagus. Ini arah pembinaan yang tidak didapatkan di ruang lingkup kehidupan pribadi mereka di lingkungan rumah. Dan tidak ada pelatihan militer. Jadi masuk barak militer bukan latihan perang-perangan, bukan. Membantu membangun kesehatan pikiran, kesehatan mental, dan kesehatan raga mereka agar mereka menjadi anak-anak yang bugar, tidak minum, tidak merokok, tidak makan eksimer, tidak minum ciu. Yang itu obat-obatan itu marak di mana-mana. Kalau ini tanggal 2 Mei berarti mulai diterapkan di mana saja, bagaimana sih? Beberapa daerah ada yang sudah menyediakan, kan kewenangannya ada di bupati wali kota juga, bukan hanya kewenangan di provinsi. Nah, ada saya di tanggal 2 akan menyelenggarakan itu di Kota Bandung. Tetapi Kabupaten Purwakarta, bupatinya udah telepon saya, sudah siap untuk melakukan pembinaan kerjasama dengan Batalion Armet 9 Pasopati. Kemudian Kabupaten Cianjur menyatakan sudah siap. Nanti malam saya cek lagi yang bupati wali kotanya memiliki kesiapan. Bisa 6 bulan, bisa setahun. Tetap belajar di sekolah, tetap belajar, mereka tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar, gurunya mengajar di sekolah. Cuman bedanya mereka melaksanakan kegiatan itu di areal komplek militer atau Polri. Nanti ada ruang kelasnya, nanti ada guru yang dari sekolah di mana dia asal untuk bersembunyi, nggak ada problem. Saya dulu pernah membuat ruang itu dengan membuang ruang sepak bola. Saya bukan baru loh. Saya dulu bikin sekolah sepak bola namanya Asad Jaya Perkasa yang sekarang pemainnya sudah banyak menjadi pemain nasional. Mereka dimasukkan dalam barak komplek, kemudian mereka dididik sekolah sepak bola dan mereka terafiliasi pada sekolah-sekolah tertentu dan berhasil menjadi pemain-pemain timnas, pemain profesional hari ini. Tapi kategori bermasalahnya seperti apa misalnya? Untuk kategori seperti apa? Tukang tawuran, tukang mabuk, tukang main Mobile Legend, yang kalau malam kemudian tidurnya tidak mau sore, ke orang tuanya melawan, melakukan pengancaman, di sekolahnya bikin ribut, bolos terus, dari rumah berangkat ke sekolah nggak nyampe. Kan kita semua dulu pernah gitu ya. Kang Dedi, kan ada koordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Menengah. Ya begini, ini kan kita kalau koordinasi kan tentu Kementerian Pendidikan Nasional, Pendidikan Dasar kan sudah melihat langkah-langkah yang dilakukan di Jawa Barat. Kenapa? Coba gini deh ukurannya, kebijakan ini sangat disetujui oleh orang tua, dicek di media sosial siapa sih yang paling mendukung terhadap kebijakan saya? Rakyat Jawa Barat. Siapa yang menentang? Para elit. Nah pertanyaannya, elit-elit ini ngurusin nggak anak-anak yang tawuran tiap hari? Elit-elit ini ngurusin nggak tuh anak-anak yang di kolong jembatan tidurnya tiap hari? Kan nggak ada yang ngurusin, cuman komentar aja bisa. Itu dalam bentuk himbauan atau nanti akan diturunkan dalam bentuk aturan resmi lewat Dinas Pendidikan? Hari ini kita sudah bikin surat edaran gubernur. Mungkin hari ini surat edaran gubernur sudah saya siapkan. Kepala sekolah sudah kita kumpulkan. Dinas Pendidikan Kabupaten Kota sudah kita kumpulkan. Kemudian kepala Kementerian Agama, kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota sudah kita kumpulkan. Sudah bertahap. Nanti saya tuh punya kebiasaan buat opini dulu, kemudian sosialisasikan dulu, baru bikin surat edarannya. Kalau dulu enggak surat edaran, terus saya tulis itu nggak berfungsi surat edarannya. Saya enggak. Pak, kalau koordinasinya dengan pejabat militer itu seperti apa, Pak? Kita kan sudah ada MOU dengan Mabes TNI Angkatan Darat. Kita juga kan memiliki kesamaan visi dan misi dengan Polda, dengan Polda. Para bupati wali kota memiliki sinergi dengan Kapolres dan Dandim dan batalion-batalion di setiap daerah. Nggak ada problem.
Kang, ini terkait audit dana hibah, ini progresnya gimana Kang? Karena kan belakangan juga yang... Oke, dana hibah saya sudah identifikasi. Kemudian saya sudah pilah-pilah mana hibah mandatori, mana yang bukan mandatori. Mana yayasan yang kemudian mana hibah di bawah 100 juta, mana hibah di bawah 500 juta, mana hibah di atas 500 juta, mana hibah di atas 1 miliar, mana hibah di atas 5 miliar, mana hibah di atas 40 miliar. Kita sudah punya identifikasi itu. Dalam waktu dekat kami akan melihat dari sisi aspek auditnya. Setelah audit nanti kami lihat kecenderungannya seperti apa. Setelah kecenderungannya kami baca, pemainnya siapa, arahnya kemana, kami akan membawa ini ke ranah hukum agar menjadi pembelajaran penting, tidak terulang persoalan serupa. Kang, ini audit ini kira-kira bisa menyelamatkan berapa besaran APBD Jabar? Kalau menyelamatkan tidak akan, kan duitnya udah dikeluarin. Paling mereka harus mengembalikan, kan gitu loh. Ada dorongan Ya kalau nanti ditemukan bahwa auditnya ternyata SPJ-nya fiktif, ya pidana korupsi, kan gitu loh. Tetapi yang paling utama adalah menyelamatkan keuangan Provinsi Jawa Barat ke depan. Termasuk kan kami kemarin sudah melakukan realokasi anggaran. Realokasi anggaran itu sesungguhnya adalah penyelamatan keuangan negara. Melakukan penundaan terhadap belanja hibah yang kemarin pernah diramaikan itu, sesungguhnya kami lagi menyelamatkan keuangan itu agar belanja hibah ke depan tepat sasaran, tidak jatuhnya pada itu juga, besarannya terukur, lembaga-lembaganya jangan sampai ada lembaga dadakan.